Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian hukum dagang, sejarah hukum dagang, dan juga sumber-sumber hukum dagang. Selamat menyaksikan. Hukum dagang merupakan hukum yang menguatkan sistem dagang dan bisnis di Indonesia. Banyak yang menjadikan dagang sebagai jalur alternatif untuk menambah pemasukan uang. Berdagang tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar, tetapi juga bagi kalangan muda yang belajar mandiri dan orang tua menjadikan dagang sebagai jalan pencarian rezeki yang paling umum. Meskipun banyak yang sudah mempraktekkan hukum dagang atau berdagang, ternyata tidak semua orang tahu hukum dagang itu seperti apa dan bagaimana. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas secara detail tentang pengertian, sejarah, dan sumber hukum dagang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hukum dagang. Hukum dagang dapat diartikan sebagai aturan khusus yang mengatur seputar dunia usaha dan kegiatan berusaha. Aturan pada hukum dagang dibuat berdasarkan aturan hukum yang telah dikodifikasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang luar kodifikasi. Pengertian hukum dagang menurut para ahli, menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang perdagangan dan perniagaan. Melalui dari peraturan permasalahan yang timbul sehingga mengatur masalah perilaku manusia yang terlibat dalam perdagangan dan perniagaan. Yang kedua, subjektif. Subjektif berpendapat bahwa mendefinisikan hukum dagang sebagai aturan yang mengatur tentang hubungan istimewa atau privat anggota masyarakat dengan badan hukum. Selanjutnya, sumber hukum dagang di Indonesia. Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sumber lainnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dikenal juga dengan Hukum BW. Sejarah singkat hukum dagang diperkenalkan oleh bangsa Romawi yang pertama kali oleh Kaisar Justinus. Ia adalah salah satu orang yang mengatur hubungan antar warga yang termuat dalam Corpus Juris Civilis atau karya perundang-undangan. Di benua Eropa, masyarakatnya memiliki budaya berpindah-pindah, khususnya bagi kaum pedagang. Sehingga wajar jika terjadi perpindahan dari kota ke kota secara cepat. Meskipun terjadi perpindahan, mereka sudah tidak pusing lagi oleh masalah perdagangan, karena sudah ada Corpus Juris Civilis yang berlaku untuk para pedagang ataupun penduduk. Kemudian, di abad ke-19, Prancis melakukan kodifikasi di bidang hukum perdata dan juga hukum dagang, di mana aturan ini pun secara isi tidak jauh beda dengan kalangan pedagang Belanda. Selanjutnya, sumber hukum dagang. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diberlakukan sejak 1 Mei 1848 yang dibagi menjadi 2 kitab dan 23 bab, di mana di dalam KUHD itu tersendiri tercantum bahwasanya implementasi dan pengususan dari cabang-cabang hukum dagang. Isi pokok KUHD Indonesia adalah kitab tentang dagang umum yang memuat 10 bab, dan kitab berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran memiliki 13 bab. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan BW yang mengulas tentang buku 3 perikatan.
Selanjutnya, yang kedua yaitu hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan memiliki beberapa peraturan yang diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persorangan Terbatas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Yang ketiga yaitu Hukum Kebiasaan. Hukum dagang yang didasarkan pada hukum kebiasaan bersumber pada dua pasal, yaitu Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata. Ternyata, hukum dagang yang kita gunakan masih mewarisi dari hukum perdagangan milik Belanda. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian hukum dagang, sejarah hukum dagang, dan juga sumber-sumber hukum dagang. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kekeliruan dalam penyampaian materi saya. Saya harap materi saya dapat dipahami dengan baik dan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.